Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang sudah memberikan rompi. Man lam yashkurilnas, siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Keluarga besar Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Rumah Sakit Ibnu Sina. Selanjutnya Buya Mukni, orang tua kita, guru kita, ustadz kita, yang selama ini membawa kita, mengajarkan kita tentang ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga besar Rumah Sakit Ibnu Sina. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Rizki Alwi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala bukan ya ayyuhan nas. Yang dipanggil Allah bukan ya ayyuhal alamin, tapi yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Oleh sebab itu, masukkanlah kita ke dalam alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apakah iman itu bisa keluar dari badan? Bisa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tak akan berzina kalau ada iman di badan. Wa la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang mencuri itu tidak akan mencuri kalau ada iman di badan. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar itu tidak akan minum khamar kalau ada iman di badan. Kalau begitu orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, imannya tanggal. Maka datanglah Ikrimah, seorang tabi'in, bertanya kepada sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya Abdullah ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ayunza'ul iman. Apakah iman itu bisa lepas, bisa copot, bisa tanggal dari badan? Ibnu Abbas diam. Fashabbaka baina asabi'ihi, lalu dijalinnya jarin jemarinya. Thumma naza'ahu, lalu dilepaskannya. Kata dia, beginilah iman itu bisa lepas dari badan. Iman bisa lepas dari badan seperti lepasnya jalinan jari jemari. Thumma ada, kemudian balik lagi. Ketika orang itu berzina, lepas iman. Ketika orang itu mencuri, lepas iman. Ketika orang itu minum khamar, pakai narkoba, lepas iman. Summa taba, kemudian ketika dia bertobat, ada, maka iman itu balik lagi ke dalam. Itulah perlunya menjelang Ramadan ini kita taba. Taba yatubu taubatan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Insyaallah kita semua sudah bertaubat sejak sholat subuh berjamaah tadi. Amin ya rabbal alamin. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Adapun yang sudah sholat subuh, man shalla subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Tabligh akbar ini dibuat ba'da subuh karena kita di ruang terbuka. Kalau dibuat di masjid melimpah ruah. Ini kalau sebanyak ini masuk masjid tak cukup, maka dibuat di sini di lapangan parkir. Bukan mengurangi kehormatan kemuliaan Bapak Ibu, tidak. Bapak Ibu pagi ini tidak dianggap sebagai mobil mewah, tidak. Tapi karena tempat tidak cukup, maka kita pilih pagi supaya cahaya matahari belum begitu menyengat, suasana tenang, suasana santai, dan kita bisa membawa bekal untuk menjelang Ramadan. Masukkanlah diri dalam undangan Allah. Sebab kalau ada orang yang tidak diundang, maka dia tamu tak diundang, tak masuk dalam ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana kalau iman yang sempat keluar tadi? Taubatlah kepada Allah, taubat nasuha. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang khilaf salah, thumma yatatahhar, mandi, paling bagus mandi, itulah dia mandi taubat.
Thumma yusalli rak'ataini, kemudian salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai talaffuz bin niat, NU, Al-Wasliyah, Perti, Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Watan, itu memakai mazhab yang melafazkan niat. Adapun Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis, itu memakai mazhab yang tidak melafalkan niat. Tak usah dipermasalahkan. Mau melafalkan niat, usolli sunnatat taubat. Mau tidak melafalkan niat, niat dalam hati saja. Allahu Akbar. Jangan tuduh orang tidak berniat karena dia tidak melafalkan niat. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Mahallun niyati al-qalbu, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tempat niat itu di dalam hati. Jadi kalau ada kawan kita langsung saja Allahu Akbar, dia sudah berniat, tapi niatnya tak dilafalkannya. Adapun yang melafalkan niat karena dia takut was-was. Karena kalau tidak dilafalkannya niat Allahu Akbar, ini sholat apa nih? Qabliyah apa ba'diyah? Tahiyatul masjid atau sholat sunat tahajud, witir 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat atau 3 rakaat. Oleh sebab itu maka dilafalkannya niat. Lalu setelah itu summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Ada orang memahami Al-Quran secara tekstual. Kutiba, kataba, menulis. Kutiba, dituliskan. Ini tak ada wajib nih Pak Ustadz. Mana ayatnya yang mengatakan wajib? Hai orang beriman, diwajibkan bagi kamu. Ini ayatnya terjemahnya dituliskan. Maka perlu belajar ilmu usul fiqih. Tidak semuanya mesti digunakan kata wajib. Ada bentuk fi'il amar, wajib. Ada bentuk dalam taukid, wajib. Ada bentuk dalam bentuk ancaman, wajib. Dan termasuk salah satu bentuk wajib adalah kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Oleh sebab itu puasa ini wajib fardu. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi shiyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Makanya ibu kita yang masih hidup kita tanya berapa hari puasanya tinggal. Saat mengandungkan engkau dulu 3 bulan, 3 hari, 30 hari aku tak bisa puasa di bulan Ramadan. Saat mengandung 30 hari. Saat menyusukan 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun berturut-turut, 2 tahun yang sempurna. Maka 30 hari tak bisa berpuasa saat menyusukan anak. Tambah 30 hari lagi di tahun kedua. Ibu 90 hari tak puasa untuk 1 anak. 1 anak. Bayangkan kalau anak 10, 300 hari. 300 hari itu mengqadhanya berapa lama? Insya Allah 3 tahun selesai. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Tambah 1 bulan lagi, 88. 3 tahun, insya Allah lunas. Potong bulan Ramadan. Niatnya puasa qadha pada hari Senin di bulan Sya'ban. Besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Berpuasa pada hari Senin di bulan Sya'ban. Niatnya qadha. Saya niat mengganti puasa saya qadha 1 hari. Maka dapat 3 otomatis. Puasa qadha lunas 1 hari. Puasa Senin dapat pahala Senin. Puasa di bulan Sya'ban dapat pahala sunat Sya'ban. Ini motivasi. Adapun ibu bapak yang mendengar hadis izan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah bulan lewat nisfu Sya'ban jangan lagi puasa. Hari Senin kemarin malam Selasa malam 15, Selasa 15, Rabu 16, Kamis 17, Jumat 18. Berarti hari ini sudah 18 Sya'ban, sudah lewat nisfu Sya'ban. Ini hadisnya jelas Pak Ustaz. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban jangan lagi puasa, tak boleh puasa. Ada 3 orang yang tetap boleh puasa. Pertama, yang memang sudah membiasakan diri puasa sunat. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Lalu puasa dia nanti hari Senin, maka tetap boleh karena dia melanjutkan puasa yang lama. Yang kedua, orang yang mengganti puasanya, puasa qadha, tetap boleh. Yang ketiga, orang yang melaksanakan puasa kafarat. Puasa kafarat penebus. Contohnya orang yang bersumpah. Bersumpah dia, aku tidak akan melakukan ini. Maka menebus sumpahnya itu, la yu'akhidhukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Adapun yang kamu sudah bima kasabat qulubukum, kalau sudah dikuatkan oleh hati kamu, maka sumpah kamu itu terlaksana.
lalu kemudian mau menebusnya, fakaffaratuhu, maka menebus sumpah it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Kalau tak sanggup, au kiswatuhum, kasih 10 pakaian. Tak juga sanggup, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Islam tidak melegalkan, membiarkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan, tapi caranya berangsur-angsur. Di antaranya, siapa yang mau melanggar sumpah, maka membebaskan budak hamba sahaya. Makanya budak hamba sahaya sekarang sudah musnah, tak ada lagi satupun perbudakan. Lalu kemudian tak juga sanggup, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 fakir miskin, 10 pakaian, bebaskan budak hamba saya, paling rendah puasa 3 hari. Maka siapa yang menembus puasa kafarat setelah nisfu Sya'ban, hukumnya tetap boleh. Oleh sebab itu ibu-ibu jangan percaya sumpah laki-laki, karena bisa dia bayar dengan puasa 3 hari. Bos, sumpah aku tak akan nikah lagi setelah engkau. 3 hari selesai. Ini saya ajari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab sampai mana tadi cerita? Kutiba alaikumusiyam, sudah. Kutiba alaikumusiyam. Yang ketiga, kama. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Ya ayyuhalladzina amanu, balikkan iman kita dengan taubat nasuha. Kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kamu puasa. Bahkan kalau mati sekalipun, tetap ahli warisnya menggantikan. Jangan mati dalam keadaan meninggalkan puasa. Ini ada ikhtilaf antara ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada ikhtilaf antara ulama, kata Imam Al-Baihaqi, dikutip oleh Imam As-San'ani dalam kitab 10 Salam Syarah Bulughul Maram. La ikhtilafa, tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang menebus puasa orang yang meninggal dunia. Kalau dia mati dalam keadaan berutang, maka wajib digantikan oleh ahli warisnya. 4. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apakah umat Nabi Musa itu ada puasanya? Ya. Apakah umat Nabi Isa itu ada puasanya? Ya. Kalau tak percaya, tanya sama pendeta-pendeta Katolik, Protestan, ada tak kalian puasa? Ada. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, non-Muslim pun mengajarkan puasa. Tak sengaja saya datang ke salah seorang jamaah, dia kasih saya brosur, Ustadz ini ada brosur, coba Ustadz baca. Saya bacalah brosur, dia sedang menjual suplemen. Kata dia suplemen ini bagus untuk tambahan, tapi sebenarnya racun-racun dalam tubuh kita ketika kita makan, itu sesungguhnya di dalam makanan ada racun. Makan apa tadi? Lontong. Lontong dari apa? Beras. Beras dari mana? Padi. Padi kenapa bisa tumbuh? Kenapa tidak dimakan wereng? Disemprot pestisida. Di dalam padi ada pestisida. Kulit padi keluar lepas, tapi biji padi tetap ada pestisida di dalam. Dimasak dalam rice cooker 100 derajat Celcius, berubah menjadi nasi. Nasi disuap masuk ke dalam mulut, racunnya tidak hilang, masuk ke dalam badan. Akhirnya menumpuk. Pestisida yang menumpuk menjadi penyakit CANCER. Apa namanya? Cancer. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita payah menyebut cancer. Kenapa sih pulang? Kanker. Kanker darah, kanker tulang, kanker macam-macam. Lalu bagaimana cara membunuh bakteri yang ada di dalam badan ini? Kemoterapi, entah apa lagi namanya. Tapi sesungguhnya kata selebaran brosur tadi, ada terapi yang sudah dikembangkan di barat. Racun dalam badan bisa mati dengan sendirinya, dimakan oleh badan itu sendiri. Nama terapinya fasting terapis. Fasting, tidak makan berat selama 8 hari dalam sebulan. Begitu saya lihat, kata dia, ada terapi 8 hari dalam sebulan tidak makan berat, langsung saya ingat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Nabi kita sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Jangan makan berat selama 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dan yang lebih hebat lagi, dalam 1 bulan tidak makan berat sama sekali. Mereka mengatakan tak boleh makan berat. Minum boleh, makan permen boleh, makan snack boleh. Mereka hanya mengatakan jangan makan berat, jangan makan gandum, jangan makan roti, jangan makan nasi, jangan makan biji-bijian. Makan berat, makan ringan boleh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan dari mulai terbit matahari sampai azan maghrib
makan berat, makan ringan, makan angin pun tak boleh. Makan angin itu apa? Asap. Tak boleh. Nabi mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Laksanakan saja. Ternyata dengan membunuh racun-racun bakteri-bakteri tambahan-tambahan dalam badan, maka ada 1 bulan khusus 30 hari dengan dibunuhnya sel mati yang rusak tadi, tumbuhlah semangat baru, spirit baru. Betul kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan ditambah puasa 6 hari, maka dia seperti orang yang lahir dari rahim ibunya kembali. Apa maknanya ini? Orang selalu memahami lahir artinya bersih dosanya. Betul secara spiritual. Tapi apa maknanya? Lahir dari perut ibu sama seperti anak yang baru lahir, tumbuh energi baru, semangat baru, gizi baru. Oleh sebab itu orang yang puasa itu sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak jamaah menduga saya ini kurus karena banyak puasa. Ustaz sering puasa, dah. Senin saya makan, Kamis saya makan. Lalu kenapa Ustaz tak gemuk-gemuk? Tak tahu. Yang jelas kita disuruh kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Perut, lambung itulah sarang dari segala macam penyakit. Saya tengok iklan di TV, ternyata di balik lambung disitulah penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Datanglah sales susu ke UIN Suska. Pas saya masuk ruangan, aduh Ustaz, kebetulan ini saya menawarkan Ustaz, kalau minum ini insya Allah Ustaz akan gemuk besar. Silakan minum ini Ustaz. Saya tanya sama dia, kamu pernah ke Masjid An-Nur? Pernah. Tengok orang lari-lari keliling-keliling di depan Masjid An-Nur. Iya. Mereka lari itu mau apa? Mau kurus Pak Ustaz. Saya tak lari aja udah kurus. Itu apa lagi sih? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini puasa, orang barat pun mengakuinya. Dan saya naik pesawat, kursi 2, saya di sebelah dekat jendela, dia sebelah. Ketika pramugari datang memberikan makanan, saya pun sudah mau makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau makan, Pak, makan. Kata dia, mohon maaf Pak, saya puasa. Rupanya dia duduk di sebelah saya puasa. Akhirnya saya segan, saya tutup. Dalam hati saya, awak selalu ngajak puasa, awak pula tak puasa. Selama ini puasa sunat lah, puasa. Kalau ditanya, Ustaz kenapa tak puasa? Saya musafir. Dia musafir juga. Sama-sama satu pesawat. Dia mau, tak enak hati, saya tutup, tak jadi saya makan. Menyesalnya saya duduk dekat dia. Bapak mau kemana? Ke Jakarta. Sudah lama puasa sunat ini? Udah 2 tahun Pak Ustaz. Oh, enaknya ya. Tapi matanya saya tengok sipit. Udah 2 tahun. Ngomong-ngomong cerita-cerita, sudah mau sampai airport Cengkareng, baru dia bilang, saya belum Islam Pak Ustaz. Hah? Tapi sudah puasa Senin Kamis? Iya. Tapi saya tak Islam. Kenapa gitu? Saya enak puasa. Saya merasa badan saya sehat, ringan, dan saya suka agama Islam. Cuman saya belum bersyahadat. Wah, Bapak harus cepat bersyahadat. Insya Allah Pak Ustaz. Kusuk pula dia nyebut insya Allah. Insya Allah Pak Ustaz. Kita doakan saudara saya yang sama satu pesawat ini, mudah-mudahan cepat dia bersyahadat insya Allah. Baik orangnya, tulus orangnya, puasa sunat rajin. Sampai sekarang masih sering kontak nomor saya simpan. Selfie pula kami waktu itu. Tapi yang dimuliakan Allah, malu kita. Dia belum bersyahadat, tapi dia sudah suka pada Islam. Sudah 2 tahun puasa sunat tak tinggal, Senin Kamis. Maka bagaimana dengan kita yang dari kecil sudah bersyahadat, sudah Islam, mengaku Islam, tapi ternyata amalan Islam belum kita jalankan. Dia belum mengaku Islam, belum bersyahadat di hadapan Allah, tapi amalan-amalan Islam sudah dia amalkan. Betul kata Syekh Muhammad Abduh ketika di Eropa, aku banyak bertemu Islam, tapi tak bertemu dengan Muslim. Di kampungku aku banyak jumpa Muslim, tapi tak Islam. Ucapannya sudah Islam, perbuatannya sudah Islam, tapi belum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indahnya umat Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Apa kata Nabi? Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali orang Islam ya. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Dan ini masalahnya di mana? Masuknya kapan? Kita ini semua masuknya langsung.
Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa itu masuk ke surga dalam zumara. Ternyata masuk surga bukan sendirian, zumara, berkelompok, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama yang masuk surga, keluarga besar Ibnu Sina. Yang pertama masuk tentu yayasan dulu, karena rumah sakit berada di bawah yayasan. Habis itu barulah dokter-dokter spesialis. Dokter spesialis dulu masuk. Kenapa? Itu yang banyak nyumbang. Yang banyak nyumbang, yang tidak juga. Habis itu barulah dokter umum. Habis itu perawat-perawat. Habis itu masuk security belakangan. Sesudah security itu di belakang lagi ada Ustadz Somad di belakang. Pas di belakang satpam. Ditanya sama malaikat, ini dari mana? Ibnu Sina. Tidak. Loh, kenapa bisa ini? Pernah ceramah agak 2-3 kali. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan kelompok orang baik-baik. Pak polisi masuk juga? Masuk juga, tapi tidak dalam golongan kelompok Ibnu Sina, kelompok Polda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu kamera rekaman. Siapa yang mau masuk kamera mendadalah ke atas. Tidak ada ibu itu pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, sudah. Kutiba alaikumusiyam, sudah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah. Akhir dari puasa, la'allakum tattaqun. Semua amal ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ada visi, misi, target, akhir. Jangan kita berputar-putar pada ibadah. Target yang mau dicapai dari ibadah itu apa? Tujuannya apa? Sholat, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Saya tak mau gini, nanti kata orang kampanye. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Haji, bolak-balik ke Makkah, haji. Tujuan daripada haji itu apa? Faman farada final hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ada targetnya. Dalam puasa itu apa targetnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya satu, takut. Kalau puasa targetnya satu, takut. Kalau puasa, kalau sholat targetnya dua, fahsya munkar. Kalau haji targetnya tiga, la rafatha wala fusuqa wala jidal. 1, 2, 3. Jadi nanti jangan foto ini jadi isu. Oh, Ustaz Somad kampanye tadi. Enggak, 3 saya sebut. 1, 2, 3, 4. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, satu pun tak bisa yang bisa memperalat foto saya. Ustaz Somad sudah condong kepada salah satu calon. Enggak? 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, target daripada salat fahsya mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya jahat, mungkar jahat. Apa beda jahat fahsya sama mungkar? Fahsya seksual, mungkar non seksual. Korupsi, narkoba itu mungkar. Pelecehan seksual, gatal, porno itu fahsya. Kenapa Allah bagi dua? Karena ada orang tak fahsya tapi mungkar. Orangnya sopan, matanya tak pernah jelalatan, cakapnya tak pernah porno, baik, tapi kerjanya korupsi. Yang satu lagi tak pernah korupsi, orangnya tak pernah korupsi, dermawan tapi pantang nengok anak gadis orang. Apalagi nengok bini orang, tajam biji matanya. Ada lagi yang lebih parah, udahlah gatal, korupsi pula. Sedangkan orang yang sholat itu terpelihara dari dua, tanha anil fahsya wal munkar. Nah, bagaimana dengan puasa? Puasa itu targetnya satu, la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam WC, kamar mandi, kunci pintu WC kamar mandi, tutup, air menggenang. Tentu orang kalau sedang puasa jam 2 siang menengok air ini macam cincau. Ambil seteguk, tak ada orang tahu, tapi saat itu dia tidak. Kenapa? Saat itulah makna la'allakum tattaqun, takut kepada Allah SWT. Jangankan seteguk, masukkan kepala ke bak, minum setengah bak. Pas mau keluar keringkan bibir, merengkan kepala, buat gaya macam mau mati. Apa kabar Pak? Sehat. Tak ada orang tahu.
tapi saat itu dia sedang diawasi. Siapa yang mengawasi dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala. Itu tak bisa didefinisikan menurut bahasa. Apakah itu takwa? Takwa menurut Carl Sternberg, takwa menurut Ibnu Taimiyah, takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut fulan, takwa menurut fulan. Tidak. Apa itu takwa? Langsung kau rasakan saat puasa. Saat puasa kau memang betul-betul takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat puasa tiba-tiba datang ibu-ibu nelpon. Assalamualaikum, Bu, apa kabar? Kabarnya anak saya hamil, tak ada suami. Jangan. Saya takwa, takut pada Allah. Rusak puasa kita. Stop, jangan lagi bicara aib orang lain. Terus gimana, Bu? Nanti habis maghrib kita sampai. Berarti takwa kita masih temporer. Takwa kita masih limited. Kita mau takwa unlimited, tanpa batas. Takut kepada Allah SWT. Kalaulah dokter takut pada Allah, dia tidak akan mengkhianati pasien-pasien. Kalaulah bapak polisi takut pada Allah, maka dia akan menggunakan jabatan kekuasaan menolong agama Allah. Kalau ustaz takut sama Allah, maka dia tidak akan menjual fatwa. Kalaulah ulama takut pada Allah, maka dia akan bangkitkan semangat umat. Kalaulah orang tua takut pada Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan amanah. Maka inilah puncak daripada ibadah. La'allakum tattaqun. Puasa Senin Kamis, rajin. Puasa Nabi Daud, rajin. Puasa Ayyamul Baid 13, 14, 15, rajin. Puasa sunat, rajin. Tapi tak ada takut kepada Allah, maka tak bermakna ibadahnya. Di antara takut kepada Allah, takut nanti dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, kau ceramah-ceramah saja di kota, diundang kepala dinas kau datang, diundang bupati kau datang, tapi kenapa kau tak mau masuk ke dalam hutan suku Sakai, hutan suku Akit, hutan suku Laut, hutan suku Talang Mama? 4 di Riau. Kenapa kau tak datang? Suku Akit, suku Laut, suku Talang Mama, suku Sakai. Kau sampai apa tidak ke sana? Di akhirat kau akan ditanya, mulutmu pernah tak ceramah ke sana? Maka saya pun takut. Jangan-jangan nanti di akhirat, pernah kau ke Ibnu Sina? Pernah. Pernah ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad? Pernah. Pernah ke Eka Hospital? Pernah. Pernah ke Awal Bros? Pernah. Pernah ke suku Talang? Tak pernah. Kenapa tak ke sana? Mereka tak ngundang. Mana mungkin orang Talang ngundang kita? Suku Sakai, suku Akit, suku Laut. Alhamdulillah, saya pun sampailah ke sana. Siapa yang membawa? Lasnas Dewan Dakwah. 40 menit ceramah baru masuk satu iklan. Jadi yang membawa saya masuk ke dalam Lasnas Dewan Dakwah, bekerja sama, tapi kami ramai, 20 orang. Setiap perwakilan 2 orang. Ada dari perwakilan PLN 2 orang, dari perwakilan Masjid An-Nur 2 orang, dari perwakilan Tapakuh 2 orang, dari perwakilan Lasnas 2 orang, dari perwakilan Basnas Provinsi Riau 2 orang, dari perwakilan Bisnis Tanpa Riba Dumai 2 orang, dari perwakilan 8 sampan kami ke sana. Setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Dana yang mau dikirimkan silakan kumpulkan langsung. Kalau mau ke An-Nur, ada satu ruangan khusus, cari namanya Pak Mahmud. Datang ke Masjid An-Nur Pekanbaru, cari Pak Mahmud. Ada satu ruangan khusus untuk bantuan ke suku Talang Mama. Dari Rumah Sakit Ibnu Sina, silakan datang ke Lasnas atau jumpai Ustadz Jamal langsung. Ini kami semua udah masuk ke sana. Ustadz Tatang Yudiansah, Ustadz Zul, Ustadz Jamal, kami masuk semua ke dalam. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam. Dari Pekanbaru berangkat jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 menjelang subuh. Sampailah ke dalam, mobil tinggalkan di tepi sungai, tumpangkan ke rumah Pak RW, Pak RT, Pak Kades, tinggalkan mobil situ, aman. Habis itu masuklah ke dalam naik sampan selama 7 jam. Naik 7 jam. Apa kerja selama 7 jam itu Pak Ustaz? Update status, mana bisa tak ada signal? 7 jam itu apa? Tidur. Pas sedang tidur tuh masuk air ke sampan. Coba. Rupanya direkam orang, diuploadnya ke YouTube. Siapa mengupload? Habis itu kita buatlah iklan-iklan. Tahun lalu kita buat iklan. Beli voucher 1 kambing 2.400.000 akan kami bawa ke suku Talang Mama. Kita buat gitu saja iklan di FB. Alhamdulillah, tahun lalu dapat 50 ekor kambing. Langsung kami bawa. Kambingnya jauh-jauh datang. Ada kambing dari Amerika,
Ada kambing dari Hong Kong. Bentuknya macam mana Pak Ustaz? Macam kambing itu juga. Mereka ngirim duit aja, kambingnya kambing sini semua kambing. Kirimnya duit, kami beli kambing, kami antar ke dalam. Yang menjaga di sana adik-adik dari UMS, UIN Suska Mengajar, USM, UIN Suska Mengajar. Jadi awalnya yang membawa saya ke dalam nih adik-adik dari UIN Suska. Rambutnya gondrong-gondrong, panjang-panjang, anak-anak metal. Saya maklum mereka tak sempat pangkas. Saking kan mengurus. Lalu dibawa mereka lah. Ustaz Somad ya? Ya. Ustaz mau kami bawa ke dalam hutan. Oke, saya bilang, siapa takut? Nanti kita masuk ke hutan. Yalah. Tapi jalannya jauh Pak Ustaz. Nanti kita naik mobil ke sana, habis itu kita naik boat ke dalam. Bayangan saya dalam hutan, boat, terbayang saya film Jungle, Adventure of the Jungle. Petualangan dalam hutan. Mantap ini. Macam film-film di sungai Amazon. Ada anaconda. Masuk kami ke dalam hutan. Naik. Nanti kita naik speed Pak Ustaz. Bayangan kalau saya speed macam yang di hutan Amazon film. Sampai ke sana tengok buat kecil. Sampai ke dalam. Sampai di air bomban. Mau kirim kabar ke rumah, rupanya HP tak ada sini. Saya tanya, bisa ngirim SMS dari sini? Bisa Pak Ustaz. Di mana? Ada pokok kayu tualang di buku. Saya tak pandai manjat. Ada yang bisa manjat Pak Ustaz. Kasih HP sama dia, nanti dia naik kan. Mencari signal. Udah masuk Ustaz. Tolong balaskan, kami sudah sampai. Rupanya dia buta huruf, tak pandai. Tak turun balik. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jauhnya. Alhamdulillah, ini Ustaz ini sampai. Bapak ibu yang tak bisa sampai, ibu bapak yang mau ke sana jangan perlu ikut. Tak perlu ikut. Kami mau ke sana Pak Ustaz. Tak usah ikut. Jadi gimana? Duit aja kami bawa. Jangan khawatir duit itu kami pakai untuk makan. Tidak. Saya sudah bolak-balik masuk. Bensin saya beli sendiri. Makanan saya beli sendiri. Tak ada yang saya makan seperak. Haram tak ada. Makanya dulu banyak orang ikut. Kami mau ikut Pak Ustaz. Kami mau ikut ke dalam. Kami mau ikut ke dalam. Saya kasih tahu bensin beli sendiri. Duit tak ada. Kalau gitu tak jadi. Oleh sebab itu seperak haram tak ada kami makan. Bawa sendiri. Beli ikan teri sendiri. Sambal sendiri. Makannya ramai-ramai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selama ini kita puasa lapar. Apa tujuan berlapar-lapar itu? Tujuan berlapar itu bukan sekedar banyak orang puasa menahan lapar untuk menahan lapar supaya makin lapar, supaya makannya makin kuat. Makan pagi jam 7 dipercepat jadi jam 4, makan malam dipercepat jadi azan maghrib, makan siang ditiadakan, sakit hati tak makan dibalaskan waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah balas dendam. Bukan itu makna puasa. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Bisa itu dibuat update status. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau tangan menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Bisa juga ditulis di ruang tamu. Di ruang makan bisa juga. Asal nampak membumbung, asik kan, tak jadi. Sikit-sikit aja, tapi banyak, sama aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi makan nih kita tahan, bukan berarti kita benci, tapi kita mau bagi kepada yang lain. Bapak Ibu yang biasanya makannya banyak, berapa budget biasanya bulan ini? 5 juta, 2 juta saja. Yang 3 juta mana? Masukkan, kirimkan ke Lasnas Dewan Dakwah. Udah pakai rompi, sudah dipoto, sudah dikirim, tak juga ada duit, entahlah. Biasanya ada penyebaran kotaan. Mana kota? Hah? Mana kota? Saya tak pula bawa sorban. Kalau ada kita sorban, bagi langsung. Ini kalau begini banyaknya dapat 100 juta. Rupanya di rumah sakit Ibnu Sina itu tidak lagi orang ngasih duit ke kota, karena itu manual. Di sini sudah zaman digital semua. Tapi tak main lagi pakai duit cash Pak Ustaz. Jadi gimana? Langsung transfer rekening. Itu nomor rekening. Hubungi, ada nomor rekening. Tak pula ada rekening.
Jadi cuma ngirimnya. Rupanya kami tak lagi rekening, jadi kirim doa aja bos. La ilah. Kalau kirim doa aku suka Ustaz tabligh akbar. Kami doakan semoga Ustaz selamat sampai sana, selamat pergi, selamat balik. Adapun duit kami pun susah juga Pak Ustaz. Apa yang dimuliakan Allah, mau kirim sepatu silakan, nanti kami bawa ke dalam. Mau kirim baju silakan, mau kirim duit silakan, mau kirim macam-macam. Pas saya selesai tabligh akbar, datanglah satu ibu-ibu ngasih duit. Ustaz, saya tak bisa ngasih banyak. Inilah bawakan nanti ke suku Talang Mama ya. Nengok amplopnya lemas saya. La ilaha illallah. Tapi saya bawa juga. Saya masukkan ke dalam, ada satu kotak khusus, kotak suku Talang Mama. Siapa yang mau ngasih saya masukkan. Besok mau berangkat, malam nih baru saya minta tim tafakuh. Nih amplop-amplop yang dikasih untuk Talang Mama kemarin. Coba buka. Besok mau pagi berangkat ya. Pas dibuka-buka amplop yang tipis tadi, rupanya $10.000. Tipis ya. Ustaz, ini duitnya dolar. Tukarlah, saya bilang. Udah tutup semua, tak ada. Malam mana ada lagi money change, jam 5 sore udah cukup yang tutup yang di Jalan Sudirman. Berapa semuanya? Ini Ustaz yang tipis kemarin, $10.000 kali 13.000, 130 juta. Namanya tak pula saya catat. Karena tipis tak saya tanya. Andai 130 juta rupiah itu kita tanya, ada kartu namanya. Tak tanya. Jadi siapa yang ngasih? Entah, tak tahu, buat dari situ hamba Allah. Rupanya barulah saya paham. Setiap orang yang menulis di situ hamba Allah itu pasti banyak. Dan sekarang banyak orang. Ustaz, jangan tulis nama saya, jangan tulis. Jangan buat hamba Allah. Hamba Allah. Berapa Pak? 2.000. Ya iya. Hamba Allah 2.000 perak. Parkir di mall SKA 5.000 sekarang. Sejam. Keluar saya dimintanya 10. Pak 10. Saya baru sejam lewat 2 menit gitu. Tak jadi saya keluar, masuk saya balik. Masa 2 menit itu sama. Bagus kita lama-lama sekali. Apa yang dimuliakan Allah SWT? 10 jam tidak ada makan, tak ada minum, cuman jalan-jalan, cuman panas. 10.000. Ini nyumbang 2.000 perak. Masuk surga. Berdoa bukan main. Wah, ada khairan dan datang. Masukkan aku dalam surga, ya Allah. 2.000 perak. Orang yang nyumbang 2.000 perak itu masuk surga juga. Cuman dekat-dekat WC. Ada WC di surga Pak Ustaz? Tak ada. Di surga itu tak ada WC. Jadi juga masuk 2.000 perak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi yang 2.000 nyumbang masuk surga, masuk. Cuman agak lama lah. Antrian nomor 1.275.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terketuk terbuka hatinya, bersedekahlah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masuk yang kelima. Ayyaman ma'dudat. Hari-harinya tertentu. Besok saya puasa Ramadan, tak bisa. Karena yang kelima ini hari-harinya sudah tertentu. Kapan menengok penentuan hari? Tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban sore, maka tim dari Kementerian Agama mulai memasang beberapa puluh titik se-Indonesia untuk menentukan ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu, menilik anak bulan. Dulu orang kampung menilik anak bulan, pergi ke tepi pantai Pariaman menengok anak bulan. Pergi ke pantai sungai laut menengok anak bulan. Sekarang sudah canggih, diberilah teropong melihat anak bulan, dipasang di atas gedung Surya Dumai. Dulu, sekarang tak tahu, tak pindah. Dulu yang paling tertinggi Pekanbaru, gedung dulu. Ada teropong situ, harganya 50 juta untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal nengok pucuk-pucuk sawit aja. Sama asap. Ustadz ini menyepelekan Riau. Apalah sepelekan? Ini rumah kita. Ini kampung halaman kita. Ini negeri kita. Saya berkata bahwa teropong itu tidak pernah menengok anak bulan. Fakta kenyataan. Bapak Ibu yang mengikuti sidang isbat, pernah tak mendengar TV mengumumkan besok kita puasa berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Pekanbaru Riau? Pernah? Tak pernah.
Itu menunjukkan teropong kita tak pernah nampak anak bulan. Kenapa orang ramai-ramai ke atas? Usaha tetap nampak. Nanti kalau ada pas tanggal 29 Sya'ban, mereka ramai-ramai ke atas, ada yang update status di FB, itu gaya-gaya aja tuh. Ada tulisan di bawahnya, sudah nampak gaji 13 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut saja. Siapa yang mau pergi ke atas menengok boleh, tapi kita ikut saja. Kalau diumumkan oleh tim hisab dan ru'yah seluruh Indonesia berdasarkan penampakan anak bulan teropong yang dipasang dari ujung pulau Sumatera Sabang 0 km 0 sampai ke Papua, maka kita pun melaksanakan puasa. Fa in ubiya alaikum, kalau tertutup awan tidak nampak, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Mudah saja. Nampak anak bulan 29, tak nampak anak bulan 30 hari. Ati Allah, taat kepada Allah. Ati Rasul, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri, alim ulama. Berkumpullah sidang isbat Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persis, Persatuan Islam, Al-Jam'iyatul Wasliyah, seluruh ormas sepakat bahwa besok puasa, kita pun ikut puasa. Nah, lalu kemudian pada malam itu, malam Ramadan itu, diumumkan di televisi, berdasarkan sidang isbat dengan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwa besok 1 Ramadan, ketuk palu. Maka malam itu pun kita mulai sholat tarawih di masjid masing-masing. Jangan sampai tidak sholat tarawih, walaupun dia sunat, tapi keutamaannya luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jangan kelahi gara-gara tarawih. Setiap bulan Ramadan datang, mulailah orang berkelahi. Belum Ramadan masuk, pertanyaan sudah, Ustaz, 11 rakaat apa 23? 11 rakaat apa 23? Ente masuk Islam kapan? Macam tak pernah tarawih aja. 11 rakaat apa 23? Nabi 11 rakaat. Kenapa tak dibuat 23? Waktunya tak cukup. Nabi membuat 11 rakaat itu karena waktunya tak cukup. Kenapa begitu? Rakaat pertama 2 juz 4 lembar surat Al-Baqarah. Maka dia cuma 11 rakaat. Lalu kenapa dibuat 23 rakaat? Umar bin Khattab memanggil Ubay bin Ka'ab. Ubay, kau jadi imam tarawih, tapi jangan buat macam Nabi, karena bacaannya orang tak sanggup. Maka engkau buat 23 rakaat, tapi bacaannya kau pendekkan. Maka kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, tarawih itu tidak ada angka tertentu, bebas saja. Kalau tegaknya lama, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Terserah. Saya mau 2 rakaat aja Pak Ustaz. Silakan. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kalau ayatnya panjang, tegaknya lama, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Bebas saja. Makanya di Son'a, Yaman, ada masjid yang membuat 100 rakaat. Nabi 11 rakaat. Ubay bin Ka'ab 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Masjid Son'a 100 rakaat. Maroko tak pakai hitung. Malam 27 Bapak Ibu pergi ke Maroko, di masjid-masjid besar, di masjid-masjid kecil, malam 27 dari mulai Isya sampai subuh tak berhenti sholat. Terus pergi nanti. Saya 2 kali melihat dari Isya sampai subuh tak berhenti. Orangnya ganti-ganti. Ada pemain cadangan, ada pemain naturalisasi, ada yang ikut sekian rakaat habis itu keluar, tapi tak berhenti terus sampai azan subuh. Jadi masalah tarawih ini tak usah dipermasalahkan. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Pekanbaru cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Saya Pak Ustadz selama ini di kampung saya 23 rakaat, di masjid dekat rumah saya 11, ikut aja 11. Nanti pulang ke rumah tarawih lagi. Habis 11 sampai ke rumah buat lagi tarawih. Tapi tadi udah ditutup dengan witir, apa boleh lagi sholat? Boleh sholat setelah witir. Nabi pernah melaksanakannya. Yang tak boleh itu witir 2 kali. Habis witir di masjid, pulang ke rumah tarawih lagi. Atau pulang ke rumah tahajud saja nanti pas bangun malam. Tidak usah witir lagi. Tapi kalau sudah witir di masjid, pulang ke rumah dia tahajud, ditambahnya lagi witir,
La witrani fi lailatin. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Witir artinya ganjil 3. 3 sudah dibuat di masjid. Nanti di rumah dibuat lagi 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Tidak lagi witir namanya. Ganjil. Witir genap namanya syafa'. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyafa'i wal watr. Syafa' genap. Witir ganjil. Oleh sebab itu bebas laksanakan. Saya mau sholat witirnya nanti di rumah. Oke? Habis tarawih langsung pulang. Makanya nanti bapak ibu banyak tengok orang selesai sholat tarawih pulang dia ke rumah. Loh, itu bapak itu tak witir? Nah, dia witirnya itu malam. Jadi tidak semua juga yang pulang ke rumah itu karena witir di rumah. Banyak juga mau menghabiskan kolak yang sudah. Sholat apa tuh? Sholat Valentino Rossi. Selesai. Itu tawaf sunnah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Itulah dalil orang bertasbih di selah-selah tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid yang membuat itu biarkan. Karena jamaah dulu pun di Masjidil Haram mereka tawaf di celah-celah tarawih. Kata Syekh Atiyah Safar, bukan kata saya. Jangan nanti ini Abdul Somad ini Ustaz Subhat. Ustaz Somad ini menyebar. Tuliskanlah Pak Kemenak, Pak Ustaz, Pak MUI. Tuliskan teksnya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tak salah. Tapi kadang di beberapa masjid cepat betul. Selawatnya pun bentak-bentak. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Bayangkan kita ke kantor gubernur mau minta bantuan masjid, tentu kita pelan-pelan. Pak Gubernur tolong kami semen 5 sak, belikan batu kerikil 2 truk. Coba kita bentak Pak Gubernur 5 sak, 5 truk. Panggilnya Satpol PP, ketangkok kok gila enggak? Tentu lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kepada manusia, begitu pula pada Allah. Sedangkan akhlak kepada manusia begitu, apalagi kepada Allah. Sama Pak Polisi pun kita lembut-lembut. Mohon maaf Pak, ini SIM belum diperpanjang. Oh, bentar, hilangnya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua jangan kelahi-kelahi gara-gara itu. Itu Pak Ustaz, Imam sama Bilal itu berdoa pula banyak-banyak. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Wa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Aminkan doanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Fa'fu anna ya karim. Maafkan, ampunkan kami Allah. Amin. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Aminkan doa. Ini banyak juga makmum tak mau mengaminkan. Doa Imam Bilal dia tangannya. Orang yang meletakkan tangan di paha itu artinya terserah ya Allah, kasih tidak. Ada pula selesai sholat balik langsung. Kok kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum kamu lah dari tangan. Ini orang tak betul. Bulan Ramadan banyak-banyak doa. Ayyamam ma'dudat, hari-harinya tertentu, hanya 29 sampai 30 hari. Tak ada Ramadan 28, tak ada Ramadan 31. 29 ada Pak Ustaz 28, itu Februari. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau musafir, ganti di hari yang lain. Ini. Yang kemarin sakit, ganti di hari yang lain. Ada Pak Ustaz sakitnya tak sembuh-sembuh, sakit. Ramadan sakit, Syawal sakit, Dzulqa'dah sakit, Zulhijjah makin sakit, Muharram mati. Orang yang macam ini macam mana? Masuk dalam golongan ke-8. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak puasa sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah. Jadi tidak semuanya membayar fidyah. Yang sakit diri,
Habis keluar dari rumah sakit Ibnu Sina, sehat ya. Kamu udah sehat ya? Bayar, ganti. Tidak bayar fidyah. Jadi saya ganti Pak Ustaz ya. Kalau gitu saya sakit lagi lah. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam kepalamu. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sakit sampai mati, maka bayar fidyah. Siapa dia? Mah akut. Ini orang kena mah akut. Sampai kapanpun tak bisa puasa, kena mah akut. Kemana-mana bawa tas. Sangka orang laptop, rupanya roti gabin. Karena kalau tak mengunyah, usus. Jangan kita marah sama orang yang mengunyah terus. Mungkin ususnya sakit. Ada tuh orang model mengunyah terus. Selesai salat tarawih, waktu duduk sebentar tuh mengunyah. Subhanallah malikil ma'bud. Nah, nanti kalau nampak macam itu, ingat cakap saya. Ini yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Nah, ini sakit mah akut. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Satu harinya bayarkan fidyah. Siapa lagi yang bayar fidyah? Orang tua renta 70, 80 tak bisa lagi puasa. Emak kita, ayah kita tanya, ayah umur berapa sekarang? 70, sanggup puasa? Aku tak sanggup, bayarkan fidyah. Jangan paksa orang tua. Ini jamaah ada yang maksa orang tuanya. Saya emak saya 80, saya paksa puasa. Kenapa kau paksa? Saya dulu dipaksanya waktu kecil. Ini anak durhaka. Senangkan hatinya, belikan dia baju, kasih dia duit, bawa dia ke masjid, bawa dia pengajian masjid-masjid besar, tinggalkan dia di An-Nur untuk i'tikaf, jenguk dia, kasih dia makan, senangkan hatinya. Mak tak bisa puasa, tak apa-apa, ku bayarkan fidyah. Berapa fidyah itu? 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 ons setengah, lengkap dengan lauk pauknya, aduitkan. Kalau mau sanggup, masakkan, kasih makan fakir miskin. Saya tak sanggup Pak Ustaz, jangankan masakkan fakir miskin, kami pun tak masak di rumah. Nah, berikan makanan jadi, kasih. Saya Pak Ustaz susah, jangankan ngasih makan orang, untuk makan saya pun tak ada. Kamu dikasih orang. Islam itu indah. Lalu kemudian apa lagi? Wa 'alal ladzina yutiqu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang berbuat lebih, maka kelebihannya itu bukan untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kau puasa lebih baik, in kuntum ta'lamun. Kalau engkau tahu. Masuk ayat yang berikutnya. Sampai jam berapa tahu saya? Hah? Oh 1 jam. Udah lewat habis dah. Tadi dimulai jam 6, sekarang jam 7 lewat 5. Mohon maaf sudah lewat 5 menit. Saya tahu Rumah Sakit Ibnu Sina adalah yang paling konsisten tentang waktu. Makanya saya terlambat takut betul jadi. 60 menit kita sudah bersama. Kelanjutannya akan kita lanjutkan di Masjid An-Nur insyaallah. An-Nur pagi ini silakan datang di sana. Dan ada kabar gembira, pagi ini kita disediakan sarapan. Kita ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan berkah pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi syahrina hadha. Berikan kami berkah pada bulan ini ya Allah. Wa barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak-anak yang kau berikan pada kami. Wa barik lana fi kulli ma ataitana. Berikan berkah pada semua yang kau berikan pada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa berpuasa. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar karena sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizq. Berikan berkah pada rezeki. Wa taubatan qabla al maut. Beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut.
wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami nanti dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.